Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sesi kita yang kedua untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman teori ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian algoritma, kemudian tipe data, variabel, serta konstanta gitu ya. Oke, untuk kita berikutnya kita akan bahas satu persatu apa itu tipe data, kemudian apa itu variabel, kemudian apa itu konstanta, ya. Oke, sekarang kita ke penyajian algoritma terlebih dahulu. Oke, di sini penyajian algoritma itu terdiri dari beberapa cara atau bisa disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan structure English atau dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang sehari-hari kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian bisa menggunakan pseudocode ataupun bisa menggunakan flowchart. Tentu saja masing-masing cara itu berbeda-beda ya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana itu struktur bahasa Inggris atau Indonesia, kemudian pseudocode itu bagaimana, kemudian flowchart itu seperti apa. Ya. Yang pertama kita akan jelaskan yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya. Jadi dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari, kita dapat menyampaikan permasalahan apa yang sedang terjadi ya. Nah, di sini alat yang bisa kita gunakan dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Karena apa? Karena kalau dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari, orang awam pun itu dapat memahami apa yang kita sampaikan, gitu ya. Untuk menggambarkan algoritma sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, di sini contohnya ya, di bawah ini ada contohnya yaitu dengan menggunakan struktur bahasa Indonesia. Proses untuk menampilkan jam lembur ya. Sebelum jam lembur itu ditampilkan berarti langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus membaca jam lembur yang tadi diinputkan itu berapa ya. Setelah kita baca jam lemburnya itu berapa, kemudian kita hitung di mana lembur itu didapatkan dari jam lembur dikalikan tarif per jamnya ya. Nah, setelah didapatkan jam lemburnya ya dari perkalian dari jam lembur dan tarif, maka akan ditampilkan lemburnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggambaran algoritma dengan menggunakan bahasa Indonesia. Atau dengan menggunakan pseudocode ya. Nah, pseudocode di sini adalah C++ like ya. Atau biasanya juga bisa dikatakan sebagai Pascal like, seperti bahasa Pascal ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan pseudocode ya, kita harus read ya. Jadi perintahnya adalah read. Kita harus baca jam lemburnya terlebih dahulu. Kemudian gaji ya, gaji yang di dalamnya itu include lembur itu didapatkan dari jam lembur dikalikan tarif per jamnya. Tarif per jamnya itu berapa? Kemudian baru kita bisa menampilkan besaran jam lemburnya itu berapa. Oke, sekarang kita lanjutkan masih untuk bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia ya untuk menyampaikan algoritma. Sebaiknya notasi algoritmik berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Ya, jadi umum digunakan. Misalkan tuliskan nilai X dan Y, di mana X itu biasanya dipakai untuk koordinat ya. Koordinat X dan Y. Jadi kita gunakan notasi ataupun istilah yang umum dipakai, misalkan untuk istilah gender ya. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Nah, bisa seperti itu. Artinya yang umum digunakan oleh banyak orang gitu ya. Jangan yang hanya Anda saja yang tahu gitu ya.
Nah, misalkan untuk notasi algoritmiknya itu write x, y, ya. Jadi kita tuliskan untuk variabelnya itu berada di dalam kurung, ya. Translasi write x ke y dalam masing-masing bahasa. Misalkan dengan menggunakan bahasa Pascal kita bisa pakai write line, ya. Perintahnya adalah write line untuk bahasa Pascal. Yang ditulis, yang di write adalah x dan y. Atau jika dalam bahasa C kita bisa menggunakan printf, atau kalau bahasa C++ kita bisa menggunakan cout, ya. Nah, Anda perhatikan di sini cara penulisannya berbeda-beda. Kalau bahasa Pascal hanya dituliskan di dalam tanda kurung saja, di mana masing-masing variabel dipisahkan dengan tanda koma. Tetapi kalau di dalam bahasa C itu berbeda lagi, ya. Nanti kita harus pikirkan juga di sini ada %d, itu maksudnya apa, nanti kita akan pelajari di dalam praktikum. Kemudian C++ di sini juga menggunakan cout, kemudian variabelnya dituliskan setelah tanda lebih kecil, dituliskan 2 kali, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini sudah berbeda-beda cara penulisan untuk masing-masing bahasa pemrograman. Oke, kemudian kita lanjutkan. Setiap bahasa pemrograman mempunyai aturan tersendiri dalam penulisannya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Isikan nilai x ke dalam max, ya. Berarti ditulis dalam notasi algoritmik kita mengisi x ke dalam max, berarti max, kemudian di sini ada tanda panah ke kiri, ya, berarti max diisi dengan x, ya. Kalau di dalam bahasa Pascal, maka cara penulisannya adalah max titik 2 sama dengan x diakhiri dengan titik koma. Tapi kalau dalam bahasa C, max sama dengan x titik koma. Kemudian C++ max sama dengan x titik koma. Jadi setelah perintah, ya, kita akhiri dengan titik koma, ya, untuk setiap bahasa pemrograman. Di sini dalam hal ini adalah bahasa Pascal, C dan C++. Oke, sekarang kita ke tipe data, ya. Di sini tipe data itu dibagi menjadi 2, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan, ya. Nah, di sini tipe data dasar juga dibagi menjadi beberapa, ya. Ada bilangan logika, bilangan bulat, bilangan real, karakter, dan string. Nah, ini nanti isi dari masing-masing bilangan itu juga berbeda-beda, ya. Logika itu isinya apa, bilangan bulat isinya apa, real, karakter, dan string itu isinya apa. Kemudian tipe data yang kedua yaitu tipe data bentukan, ya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu tipe data dasar yang diberi nama tipe data yang baru atau tipe data yang terstruktur, ya. Jadi untuk tipe data bentukan ada 2, yaitu tipe data dasar yang diberi nama tipe data baru atau yang terstruktur. Oke, sekarang saya akan jelaskan satu per satu. Yang pertama yaitu untuk tipe data dasar bilangan logika, ya. Nah, bilangan logika nama tipenya adalah, nama tipe datanya adalah boolean. Nah, tipe data boolean ini dia berisi 2, yaitu true or false. Nah, true itu untuk benar dan false itu untuk salah. Jadi sekali lagi, bilangan logika tipe data dasarnya adalah boolean, berisikan true yaitu untuk benar atau false yaitu untuk salah, ya. Kemudian konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang selalu tetap, ya, yang nilainya itu tetap, yang isinya itu tetap. Misalkan pi, dari dulu pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Nah, pi itu termasuk konstanta. Jadi konstanta adalah variabel yang memiliki nilai tetap. Kemudian di sini operasi yang dapat dikenakan pada bilangan logika, yaitu ada operasi NOT, kemudian ada operasi AND, ada operasi OR, kemudian ada operasi XOR, ya.
Nah, masing-masing operasi itu di sini sudah ada tabel kebenarannya. Istilahnya adalah tabel kebenaran, ya. Misalkan kita punya satu variabel namanya adalah A. Maka di sini jika A bernilai true, maka not A berarti kebalikan dari true, yaitu false. Kemudian jika variabel A berisi false, maka not A yaitu kebalikannya dari false, yaitu true. Ya. Kemudian misalkan kita tuliskan dalam notasi yang lain, yaitu 1 untuk true, kemudian 0 itu untuk false, berarti not A, di mana A bernilai 1 berarti not A adalah 0. Kemudian jika A bernilai 0, not A berarti di sini adalah 1. Kemudian ada operasi yang lainnya, yaitu operasi AND, kemudian operasi OR, dan operasi XOR. Untuk operasi AND, operasi OR, XOR, ini bisa dikenakan untuk 2 variabel atau lebih. Tidak bisa dikenakan untuk 1 variabel. Ya, misalkan di sini ada 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel B, yang masing-masing memiliki tipe data boolean. Berarti masing-masing variabel berisi true atau false, ya. Nah, di sini karena ada 2 variabel, berarti jumlah kombinasinya adalah 2 pangkat n, di mana n itu adalah jumlah variabelnya. Kalau ini tadi yang not A, jumlah variabelnya itu hanya 1, yaitu A saja. Ya, berarti 2 pangkat 1 isinya adalah, kombinasinya adalah 2. Kalau ini ada 2 variabel, 2 pangkat 2, maka kombinasinya di sini ada 4 baris. Ya. Oke, sekarang jika nilai A adalah true, B adalah true, maka true and true di sini jawabnya adalah true. Ya. Kemudian true or true jawabannya adalah true. Kemudian true XOR true jawabannya adalah false, ya, seperti itu. Jadi di sini kita ibaratkan saja kalau n, kalau salah satu ada true, maka di sini jawabannya adalah true. Kemudian kalau false, salah satu ada true, jawabannya adalah true. Kalau false keduanya atau semuanya false, jawabannya adalah false. Kemudian kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain, bukan true or false, tapi 1 atau 0. 1 untuk true, 0 untuk false, maka tabel kebenarannya seperti ini. Oke, sekarang kita berlanjut yaitu ke bilangan bulat. Bilangan bulat tipe datanya adalah integer, ya. Tadi yang pertama yaitu bilangan logika, tipenya adalah boolean, isinya adalah true atau false. Yang kedua adalah bilangan bulat, tipe datanya adalah integer. Yang namanya bilangan bulat berarti dia tidak memiliki tanda desimal, ya. Nah, untuk integer sendiri ini dibagi dalam beberapa bentuk, ya, yaitu ada short integer, ada beberapa tipe, ada integer sendiri, ada long integer, ada byte, ada word. Nah, yang membedakan dari masing-masing tipe itu apa? Yaitu yang membedakan dari masing-masing tipe adalah range-nya atau jangkauannya. Nah, ini adalah batasan nilainya atau batasan nilainya. Di mana untuk short integer adalah min 128 sampai 127. Ya. Nah, tapi di sini yang sering digunakan adalah integer. Gitu ya. Kemudian untuk konstantanya yaitu dituliskan tanpa tanda titik atau tanpa tanda desimal. Operasi yang bisa dikenakan yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika antara lain adalah penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan operasi perbandingan yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan yang lainnya. Nah, ini adalah operasi aritmatika yang dapat dikenakan pada bilangan bulat dengan tipe data integer. Ya, yaitu operasi aritmatika. Dengan operasi aritmatika yaitu penambahan, pengurangan, sampai mod. Ya. Kemudian ada operasi perbandingan yaitu kurang dari sampai tidak sama dengan. Kita lanjutkan yaitu untuk bilangan real, ya. Nah, di sini tipe datanya adalah real, ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang memiliki tanda desimal,
ya. Untuk tipe datanya, ya tipe datanya biasanya yang sering dipakai adalah double, ya. Tapi di sini dibagi menjadi beberapa tipe, seperti integer tadi, yaitu single, double, extended, com. Yang membedakan dari masing-masing tipe adalah alokasi memori dan batasan nilainya, ya. Untuk cara penulisannya harus dituliskan dengan menggunakan tanda desimal. Nah, tanda desimalnya di sini menggunakan titik. Operasi aritmatika yang dapat dikenakan adalah ini, ya, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, kemudian perbandingannya yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, itu adalah untuk bilangan real. Kemudian ada string, ya. Nama tipe datanya adalah string, ya. String itu adalah deretan dari karakter. Karakter itu hanya memiliki satu digit, misalkan A saja, B saja, C saja. Nah, kalau string itu deretan dari karakter, berarti deretan dari huruf-huruf. Misalkan Novi terdiri dari karakter N, O, V, I. Berarti Novi tipenya adalah string, gitu ya. Konstanta harus diapit tanda petik dalam penulisannya, ya. Tapi tanda petiknya di sini jangan salah, ada tanda petik 2, ada tanda petik tunggal. Nah, yang kita pakai untuk string adalah tanda petik tunggal. Ya, itu adalah untuk string. Nah, operasi yang dapat dikenakan pada tipe data string adalah penyambungan. Ya, operasi penyambungan. Nah, di sini bisa menggunakan operator plus. Misalkan contohnya di sini ada Politeknik plus Cilacap. Hasilnya yaitu Politeknik Cilacap tanpa spasi. Ya, karena di sini untuk Politeknik itu langsung diapit tanda petik atas 1, Cilacap juga langsung diapit sebelum dan sesudahnya langsung diapit petik 1. Tapi contoh yang kedua, Politeknik diapit petik 1, kemudian Cilacap diawali petik atas spasi baru Cilacap. Nah, kalau yang kedua ini hasilnya Politeknik spasi Cilacap karena di sini ada spasinya, ya. Oke, itu operasi penyambungan. Kemudian selain operasi penyambungan juga diberlakukan operasi perbandingan, ya. Perbandingan di sini hasilnya adalah boolean, ya. Boolean tadi true or false, isinya adalah true or false. Nah, di sini operasi yang dapat dikenakan kurang dari sampai di sini tidak sama dengan. Contohnya yaitu A, B, C, D semua hurufnya adalah kecil, sama dengan A, B, C semua hurufnya juga kecil. Maka di sini hasilnya adalah false karena di deret kiri, sebelah kiri itu ada D, ya, karakter D, sedangkan di sebelah kanan itu tidak ada karakter D. Kemudian, nah di sini aku, ya, aku di sini adalah menggunakan huruf kecil semua, itu lebih kecil dari aku dengan menggunakan huruf besar semua. Nah, di sini kurang dari atau lebih kecil, berarti jawabannya adalah true, ya. Berarti selain operasi penyambungan, string juga dapat dikenakan operasi perbandingan. Oke. Sekarang kita ke tipe data bentukan. Ya, tadi sudah sampai string untuk tipe data dasar. Ya. Sekarang kita ke tipe data bentukan. Tipe data bentukan merupakan tipe data yang didefinisikan sendiri. Jadi kita buat sendiri tipe data yang kita buat sendiri. Kalau yang tipe data dasar tadi sudah disediakan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Antara lain integer, boolean, kemudian ada string, ya, ada double untuk real. Nah, itu tipe data dasar. Kalau bentukan itu kita yang membuat sendiri. Kemudian dibuat dari atau disusun dari satu atau lebih tipe dasar. Ada dua macam tipe bentukan, yaitu tipe data dasar yang diberi nama tipe data yang baru, dan yang kedua yaitu tipe yang terstruktur, ya. Kita lihat perbedaan dari masing-masing tipe data bentukan tersebut. Yang pertama yaitu tipe data dasar yang diberi nama tipe data yang baru. Jadi di sini kita membuat
tipe data baru dari tipe data dasar yang ada yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman. Ya, dilakukan apabila pemrogram menginginkan nama yang lebih akrab dengannya sehingga lebih mudah diinterpretasikan oleh orang yang membaca teks algoritma. Pemberian nama baru untuk tipe data dasar dilakukan dengan kata kunci type, ya. Jadi keywordnya atau kata kuncinya adalah type. Contoh, type bilangan bulat, ya, sama dengan integer. Ya, jadi di sini bilangan bulat adalah tipe data bentukan, ya, dengan tipe data dasar yaitu integer. Dari mana kita tahu kalau dia adalah tipe data bentukan? Karena di sini diawali dengan keyword atau kata kunci yaitu type. Ini salah satu ciri dari tipe data bentukan. Oke, misalkan tipe data bentukan yang pertama yaitu tipe data bentukan atau tipe data dasar yang diberi nama tipe data yang baru. Di sini contohnya yaitu angka. Angka di sini memiliki tipe data dasar yaitu integer. Kemudian kalau program yang dibuat oleh seorang programmer itu adalah program yang panjang, maka untuk menuliskan nama variabel yang agak panjang, misalkan angka, dan ditulis berkali-kali, itu agak merepotkan. Nah, di sini bisa kita buat tipe data baru, misalkan X. Nah, X ini diberi nilai sama dengan angka, ya, atau X adalah nama alias dari angka, di mana angka memiliki tipe data dasar yaitu integer. Berarti X ini nanti juga memiliki tipe data dasar yaitu integer. Gitu, ya. Kalau integer tadi isinya adalah bilangan bulat. Oke. Kemudian yang kedua, tipe data dasar bentukan yaitu yang terstruktur. Adalah tipe data yang berbentuk rekaman atau record. Rekaman disusun dari satu atau lebih field dengan nama tipe tertentu. Ya, jadi di sini terdiri dari lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Nah, di sini contohnya. Tipe terstruktur adalah tipe yang berbentuk record. Record disusun lebih dari satu field, di mana setiap field itu menyimpan data dari tipe data dasar. Misalkan di sini ada poin, ya. Nah, poin ini adalah tipe data yang terstruktur. Ini bentukan, ya. Biasanya poin atau titik itu berada di koordinat tertentu, ya, di mana koordinatnya itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini untuk tipe data terstruktur poin terdiri dari dua field yaitu X dan Y, ya, di mana X memiliki tipe data real dan Y memiliki tipe data real, ya. Jadi keduanya tipe datanya adalah real. Nah, di sini poin itu menyatakan koordinat, ya, sebuah titik dalam sumbu kartesian. Nah, di sini penggunaan P dapat kita buat, ya, untuk memberi nama alias dari poin. Berarti P ini dia juga memiliki X yang bertipe real dan Y yang bertipe real. Nah, untuk mengakses atau untuk menuliskan atau untuk menggunakan P tipe data terstruktur yaitu P untuk mengakses X berarti kita tuliskan P titik X. Kemudian untuk mengakses Y kita tuliskan P titik Y, ya. Berarti kalau kita berikan nilai 2.8 kemudian 1.6 berarti X-nya itu adalah 2,8, Y-nya adalah 1,6, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Kemudian contoh yang lain untuk tipe data terstruktur. Nah, di sini ada tanggal. Ini yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Biasanya kalau tanggal itu terdiri dari DD, MM, YY. DD itu adalah
day ya, kemudian month, kemudian years ya. Formatnya biasanya seperti itu. Nah, di sini untuk nama tipe data bentukannya ya, yang terstruktur kita beri nama dengan tanggal. Di mana di sini tanggalnya tipenya adalah record. Recordnya terdiri dari 3 field, yaitu DD, MM, dan YY. DD itu day, terdiri dari hari tanggal 1 sampai tanggal 30. MM itu month, 1 sampai 12. YY itu adalah years, yaitu lebih dari 0 ya. Oke, semua field ya kita tuliskan di antara kita tuliskan di antara tanda lebih besar dan lebih kecil. Jadi dia berada di sini semuanya, di dalam, diapit oleh lebih besar dan lebih kecil ini. Kemudian cara mengacu tipe data ini ya, misalkan di sini kita beri nama alias untuk tanggal adalah D. Maka cara untuk mengakses DD adalah D.DD ya. Cara untuk mengakses variabel M yaitu D.MM. Untuk mengakses YY D.YY. Nah, kalau misalkan ada nilai 12,7,1997, berarti yang 12 ini adalah tanggal, kemudian 7 ini adalah bulan, 1997 ini adalah YY atau tahun. Ya, oke, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, contoh lain di sini juga ada jam. Jam itu hours, minute, second. Nah, juga bisa kita buat seperti ini ya, sebagai tipe data bentukan yang terstruktur. Cara mengaksesnya sama, misalkan di sini nama alias dari record jam adalah C, berarti kalau kita akan akses HH berarti C.HH gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian bagaimana dengan contoh lain yaitu yang isinya adalah data. Misalkan di sini ada nil MHS atau nilai mahasiswa. Ya, dalam perkuliahan itu pasti mahasiswa menghasilkan nilai ya, atau mempunyai nilai ya. Nah, untuk data nilai itu biasanya terdiri dari NIM atau NPM, kemudian nama mahasiswa, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian baru muncul nilai ya. Untuk NIM itu isinya adalah angka dan angkanya adalah bilangan bulat, maka tipenya di sini adalah integer. Kemudian nama mahasiswa ya, berarti dia gabungan dari karakter, tipenya adalah string. Kemudian kode mata kuliah, di sini string ya, string juga karena biasanya kode mata kuliah itu ada hurufnya juga. Kemudian nilai ya, nilai di sini karakter karena isinya adalah nilainya bukan angka tapi A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau kita lihat masing-masing variabel itu dipisahkan dengan tanda koma ya. Jadi nama variabelnya kemudian sama dengan, kemudian dituliskan tipe datanya koma. Kalau di belakangnya masih ada variabel lagi. Nama variabel sama dengan tipe data koma. Tapi kalau di belakangnya tidak ada variabel lagi berarti tidak usah menggunakan koma setelah tipe datanya. Kemudian di sini kita berikan nama alias atau nama baru untuk record nil MHS yaitu dengan nama M. Berarti untuk mengakses NIM kita tuliskan nama recordnya dulu yaitu M, kemudian dipisahkan dengan titik, kemudian baru nama variabel yang akan diakses atau yang akan dipanggil yaitu NIM. Kalau kita akses nama MHS berarti M titik nama MHS. Begitu juga untuk nilai, berarti M titik nilai. Oke, saya harap bisa paham ya. Kemudian variabel, dari tadi saya sudah membicarakan variabel tapi Anda belum diperkenalkan apa itu variabel ya. Variabel adalah suatu nama yang menyatakan tempat dalam memori ya untuk menyimpan suatu nilai. Dan tentu saja nilainya di sini dapat berubah-ubah. Kalau nilai dari data yang tidak dapat berubah-ubah itu adalah konstanta. Tapi kalau variabel itu dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi variabel di sini kita ibaratkan sebagai sebuah wadah untuk menampung isi, sebuah isi tergantung isinya.
Kalau isinya angka, bilangan bulat tadi tipenya adalah integer, isinya huruf adalah karakter, gabungan dari huruf adalah string, isinya true or false, tipenya adalah boolean gitu ya. Nah, di sini kita simpan di dalam sebuah wadah yang dinamakan variabel ya. Jadi variabel itu adalah sebuah nama yang dipakai untuk menyimpan sebuah data. Oke, nah untuk memberi nama variabel kita tidak bisa serta-merta memberi nama, tapi ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan dalam memberi nama variabel. Yang pertama yaitu terdiri dari gabungan huruf dan angka. Anda boleh membuat nama variabel hanya terdiri dari huruf saja atau gabungan dari angka dan huruf. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Kalau misalkan tadi ada nil MHS ya. Nah, di sini tidak ada spasinya karena untuk nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengandung simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore. Nah, simbol yang dimaksud di sini adalah persen, hashtag, kemudian n, bintang dan yang lainnya. Panjangnya bebas tetapi hanya 31 karakter pertama yang terpakai. Jadi misalkan Anda memberi nama variabel misalkan misalkan nama mahasiswa jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Itu misalkan nama variabelnya. Ya, tentu saja nama tersebut lebih dari 31 karakter. Nah, kalau Anda membuat nama variabel lebih dari 31 karakter, maka yang terbaca hanya 31 karakter ini saja. Itu ya, tidak perlu panjang-panjang tetapi bisa dimengerti oleh semua orang. Kemudian konstanta merupakan nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung ya, selama proses program berlangsung. Misalkan max diberi nilai 100, sampai program itu dijalankan 100 atau 1000 kali pun nilainya akan tetap 100. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya yaitu dengan mengubah kode programnya, ya, kode di dalam program tersebut. Ya, misalkan di sini pi diberi nilai 3.14 ya. Berapa kali pun program itu dijalankan pi akan tetap bernilai sekian. Kemudian di sini ada bulan. Bulan itu maksimal sampai 12 ya. 60 misalkan nilai. Ya, itu y. Kemudian ini adalah nama jalan ya, itu adalah konstanta. Jadi untuk mengubah nilai konstanta kita harus mengubah kode program ya, kita harus bongkar programnya kemudian baru kita ubah di dalam program tersebut. Tapi kalau variabel itu bisa berubah sewaktu-waktu. Misalkan saat program dijalankan kita mengisi nilai X itu 10, dijalankan yang kedua kita isi 5. Nah, itu bisa. Itu yang namanya variabel. Oke, kemudian di sini ada karakter escape ya. Karakter escape itu adalah menyediakan karakter khusus ya. Di sini dalam bahasa C++ ya. Ini nanti akan kita pakai ya, bisa kita pakai saat kita membuat program, saat kita praktikum ya. Nah, contohnya di situ ada